Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Toro, dalam video sosiologi. Hari ini kita akan membahas materi bab 1 sebagai materi rangkuman yang akan kalian siapkan untuk penilaian akhir. Di dalam materi ini, silahkan kalian siapkan kuota tentunya, kemudian catatan, kemudian fokus kalian untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan di dalam video ini. Nah, kemudian kalian akan bisa gabungkan dengan catatan kalian atau tambahkan catatan kalian untuk kalian bisa pelajari ulang dalam persiapan menghadapi penilaian akhir. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, istilah sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa asing, ya, berarti sosius dan logos. Kalian perlu perhatikan di sini. Sosius merupakan teman atau masyarakat, dan kemudian logos artinya pikiran atau ilmu. Jika ketika digabungkan, sosius logos atau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, jadi apa yang ada dalam masyarakat, objek kajiannya masyarakat, ya kita pelajari dalam sosiologi. Nah, kalian perlu perhatikan sekali sosius dan logos. Kemudian menurut para ahli sosiologi, menurut Pitrim Sorokin, yang pertama, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial. Jadi di sini kalian bisa garis bawahi pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antara gejala sosial. Nah, garis bawahnya ada di gejala. Kemudian Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menyampaikan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk di dalamnya perubahan sosial. Jadi yang perlu kalian garis bawahi yang disampaikan oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi ini adalah struktur sosial dan proses sosial. Jadi kalian bisa ambil kata kuncinya di sini. Kalau tadi yang pertama gejala, kemudian yang Sulaiman Sumardi dan Selo Sumarjan menyampaikan struktur sosial dan proses sosial. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Agus Comte, nah ini tulisannya agak salah, ini Agus gitu harusnya ya. Agus itu terjadi keserapan bahasa Jawa, malah salah. Kalian bisa nanti perbaiki. Agus Comte itu bapak sosiologi, ya, dikenal dengan bapak sosiologi. Beliau menyampaikan bahwa disiplin ilmu yang bersifat positif yaitu mempelajari gejala dalam masyarakat yang didasari pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Jadi kalian bisa ambil kata kunci di sini. Kalau Pitrim Sorokin antar gejala, kalau Sulaiman Sumardi dan Selo Sumarjan itu menyampaikan struktur dan proses sosial, kalau Agus Comte menyampaikan pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Kemudian lanjut, ciri-ciri sosiologi itu ada 4. Ini yang harus kalian pelajari sekali, ya. Kalian harus hafal ini 4-4-nya, karena saya yakin di dalam sebuah penilaian pasti ini selalu ada. Yang pertama, bersifat empiris, berarti sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Artinya apa? Di dalam sosiologi, ciri-ciri sosiologi adalah nyata atau kenyataan, berasal dari akal sehat, bukan hayalan, dan juga tidak bersifat spekulatif atau tidak bersifat dugaan. Jadi kalau itu tidak terjadi, ya kita tidak pelajari. Kalau terjadi baru kita pelajari, karena itu fakta dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, teoretis, berarti dalam sosiologi itu selalu berusaha menyusun temuan dan kesimpulan, menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Jadi di dalam fakta-fakta yang ada dalam masyarakat itu diambil kesimpulan, itu namanya teoretis. Kemudian kumulatif, ini kalian perlu perhatikan. Kumulatif berarti teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperhalus, memperluas, dan juga mungkin menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Jadi kumulatif itu bersifat dinamis atau berubah-ubah gitu. Artinya apa yang disimpulkan hari ini belum tentu minggu depan akan sama gitu, sehingga kita perlu penyesuaian. Itulah kumulatif. Kemudian terakhir, non etis, perhatikan sekali dan perhatikan baik-baik.
Non-etis berarti sosiologi tidak memberikan pandangan baik atau buruk terhadap fakta gitu. Sehingga baik dipelajari, yang kurang baik pun dipelajari, bukan untuk ditiru tetapi untuk apa ya istilahnya, untuk pembelajaran gitu, untuk mengetahui sebab akibatnya gitu. Nah, di dalam sosiologi itu seperti itu. Jadi ada 4 kalau kita tarik kata kuncinya. Empiris itu mempelajari fakta, teoritis berkesimpulan, kumulatif memperbaiki teori yang sudah ada, non-etis itu tidak mempermasalahkan baik dan buruk. Kemudian teori-teori dalam sosiologi ini berkaitan dengan tokoh sosiologi. Ya, kalian pernah membuat kelompok untuk mencari fakta-fakta ini, ya teori-teori ini. Ada 4 tokoh di sini. Yang pertama Auguste Comte yang terkenal dengan bapak sosiologi, ya. Pokoknya namanya tuh hampir mirip Indonesia gitu. Makanya bapak tadi menulisnya Agus gitu. Padahal di sini Auguste Comte itu menyampaikan bahwa ada 3 tahap kehidupan. Yang pertama teologis, metafisik, dan positivis. Teologis adalah tahap di mana manusia masih percaya dengan kekuatan gaib. Apa-apa digabung-gabungan dengan hal-hal mistis. Kemudian yang kedua metafisik, percaya dengan hukum alam dengan adanya satu kekuatan besar yaitu Tuhan. Kemudian positivis, percaya pada hal-hal bersifat ilmiah. Jadi kalau Bapak gambarkan seperti ini. Ketika dalam sebuah masyarakat masih percaya dengan hal-hal gaib, itu berarti masyarakat teologis. Kemudian metafisik, masyarakat yang hidupnya itu tenang, hidupnya itu penuh dengan syukur, penuh dengan kepercayaan, itu metafisik. Kemudian yang terakhir positivis, sebab akibat. Ini kita harusnya dalam kehidupan seperti ini. Sebagai contoh, kenapa kok ada mobil berhenti di rel kereta, kita harus berpikir positivis gitu. Ya karena ada medan magnet gitu. Kemudian yang kedua tokoh Karl Marx, ya, beliau menyampaikan bahwa teori konflik atau teori pertentangan kelas. Beliau menyampaikan konflik yang menonjol adalah konflik yang disebabkan cara produksi barang-barang materi yang melibatkan 2 kelompok, yaitu kaum kapitalis dan kaum buruh. Jadi secara sederhana seperti ini. Bapak Karl Marx ini menyampaikan bahwa di dalam masyarakat itu hampir selalu terjadi konflik. Konfliknya itu konflik antar kelas. Kaum atas atau kaum burjuis di sini namanya, dia orang-orang pemilik modal, duitnya banyak, kemudian berkonflik dengan kaum proletar atau kaum buruh, kaum bawahan lah gitu. Nah, biasanya apa yang diwujudkan dalam kehidupan saat ini yaitu demo biasanya. Demo pekerja kepada pemilik perusahaan. Itu teorinya Karl Marx itu sampai hari ini masih berlaku ini. Kemudian selanjutnya ada teori Emil Durkheim, ya. Beliau membagi masyarakat ke dalam 2 tipe solidaritas, yaitu solidaritas mekanis yang biasanya ada di pedesaan, terbentuk atas dasar ikatan batin yang kuat. Kalian berpikirnya seperti ini. Kalau solidaritas mekanis ini berarti masyarakat desa di mana masih guyup rukun, ya, ikatan batinnya kuat, satu sakit ikut sakit, kemudian satu barang gawe semuanya membantu gitu. Kemudian yang kedua yang disampaikan Emil Durkheim adalah solidaritas organis. Biasanya masyarakat kota terbentuk atas dasar kepentingan gitu. Kemudian terakhir Max Weber menyampaikan bahwa teori tindakan sosial, tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjek bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Jadi setiap tindakan manusia itu, tindakan individu itu selalu memiliki alasan. Itu kurang lebih teorinya Max Weber. Kalian bisa baca lagi di buku-buku kalian. Jadi ada 4 tokoh. Yang pertama Auguste Comte, bapak sosiologi. Kemudian 2 Karl Marx, teori kelas, perbedaan kelas konflik tadi. Emil Durkheim, solidaritas organis dan mekanis. Kalian perlu hafalkan atau kalian perlu pahami. Dan Max Weber. Kemudian selanjutnya objek kajian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi apapun yang ada di dalam masyarakat ya kita pelajari gitu. Umumnya secara umum adalah masyarakat, tapi di dalamnya ketika kita telaah ada banyak. Ada kurang lebih 10 walaupun belum semuanya, ini saya kasih 10. Yang pertama kita mempelajari interaksi dan tindakan sosial, penyimpangan sosial, perubahan sosial, sosialisasi atau pembelajaran, kelompok sosial, permasalahan sosial, struktur sosial, nilai dan norma, mobilitas dan lembaga sosial.
Ini objek kajian sosiologi. Jadi ketika kalian ditanya apa sih yang dipelajari sosiologi, apakah sosiologi mempelajari batuan? Tidak, itu geografi. Apakah sosiologi mempelajari keuangan? Tidak, itu ekonomi. Apakah sosiologi mempelajari tentang temuan artefak? Tidak, itu sejarah. Tapi ketika apakah sosiologi mempelajari masalah anak-anak muda? Ya. Apakah sosiologi mempelajari tentang perubahan teknologi? Ya. Apakah sosiologi mempelajari tentang status dalam masyarakat? Ya. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Ya, sebagai sampel saja hubungan sosial gitu. Kita pernah membahas bahwasanya setiap individu pasti berhubungan dengan orang lain. Setiap individu pasti berhubungan dengan individu lain. Nah, inilah yang disebut dengan hubungan sosial atau dalam sosiologi disebut juga dengan interaksi sosial. Yaitu adalah tindakan yang terjadi minimal 2 orang atau lebih, ada hubungan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung, adanya kontak dan komunikasi. Ya, pernah kita bahas gitulah. Saya pernah bertaruh pada kalian, apakah ada yang tidak berkomunikasi dengan orang lain? Saya yakin tidak ada. Nah, inilah yang kita pelajari, dan hubungan itu pun spesifik. Tidak ada hubungan yang terjadi tanpa tujuan. Nah, setiap hubungan harus memiliki tujuan. Nah, kalian bisa baca-baca lagi di buku catatan kalian. Kemudian yang kedua ada nilai dan norma. Setiap masyarakat memiliki nilai dan norma masing-masing. Apa yang ada di masyarakat saya, di desa saya, belum tentu sama dengan desa kalian. Kenapa? Karena setiap masyarakat memiliki nilai dan norma masing-masing. Ya, kalau bahasa sederhananya, bahasa awamnya itu adalah peraturan. Norma merupakan petunjuk atau pedoman perilaku sebagai bentuk nyata konkret dari nilai. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik. Jika pulang larut malam tidak baik, kemudian muncul aturan, ya minimal tamu wajib lapor dan lain sebagainya. Dengan norma, masyarakat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih tertib. Di sekolah kita, sekolah kalian itu ada tata tertib. Ini masuk ke dalam norma. Itu masuk ataupun sebagai wujud norma di dalam kelas kalian. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada selain 2 tadi ada beberapa objek lagi. Yang pertama adalah mobilitas sosial dari masyarakat biasa karena mengenyam pendidikan bisa menjadi orang sukses, berpindah statusnya. Kemudian ada lagi perubahan sosial, dulu membajak dengan kerbau ya. Saya tuh kerbau sama sapi itu kan kadang sama gitu. Dulu membajak dengan kerbau, sekarang dengan traktor. Dulu komunikasi dengan surat, sekarang dengan handphone dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi permasalahan sosial atau penyimpangan sosial yang lagi tren, yaitu masalah tawuran, bullying ya. Ini kan masalah-masalah yang pasti ada dalam masyarakat, kita pelajari itu. Kemudian ada lagi kayak hidup yang foya-foya, kemudian minum-minuman keras, hedonisme, penyimpangan dan lain sebagainya. Ini masuk dalam objek kajian sosiologi. Kemudian fungsi sosiologi ada beberapa, nanti kalian bisa tambahkan ya, ada beberapa di buku besar kalian. Yang saya tuliskan ada 3, yaitu sosiologi berfungsi untuk merencanakan sosial atau sebagai perencanaan, kedua penelitian sosial, dan yang terakhir pemecahan masalah. Nah, di dalam masing-masing fungsi ini memiliki karakteristik ataupun tujuan yang berbeda gitu. Yang paling jelas adalah misal sebagai contoh untuk penelitian sosial. Loh, buat apa sosiologi melakukan penelitian? Ya untuk mencari data di lapangan gitu. Misalkan kita meneliti desa X untuk mencari tahu sebenarnya kebutuhannya apa saja sih yang ada di situ, masalah-masalahnya apa saja sih ya. Dengan kita tahu data untuk penelitian tadi, kemudian kita berikan kepada pihak yang berwenang gitu, kemudian menjadi sebuah perencanaan untuk pembangunan, untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian pada akhirnya untuk bisa memecahkan masalah mungkin gitu dan lain sebagainya. Itulah fungsinya. Kemudian yang selanjutnya adalah peran. Bedakan fungsi dan peran. Kalau peran sosiologi atau sosiolog, peran sosiolog itu adalah orangnya. Berarti saya mempelajari sosiologi, berarti saya sosiolog, itu berperan sebagai peneliti sosial atau orang yang meneliti itu tadi, sebagai pendidik profesional seperti Bapak Guru ini, kemudian sebagai teknisi dan sebagai konsultan kebijakan ya, untuk bertukar pikiran. Kalian bisa pelajari masing-masing ini di buku ada, nanti kalian bisa baca lagi spesifik per spesifiknya. Kemudian kita masuk ke
selanjutnya yaitu paradigma definisi sosial. Ada beberapa paradigma sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma ganda itu ya. Kalian bisa pelajari di situ ada paradigma definisi sosial. Individu melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan rasional. Oleh karena itu, paradigma definisi sosial berupaya menafsirkan sesuatu tindakan berdasarkan pemaknaan atau alasan individu. Paradigma definisi sosial menempatkan individu sebagai subjek. Artinya apa? Apa yang kita lakukan atau yang kita laksanakan itu kita berpikir maknanya, kita berpikir rasionalnya, kita berpikir manfaatnya, kita berpikir untuk apa sih kita melakukan itu gitu. Seperti kita koleksi jam tangan, koleksi mobil, koleksi sepeda motor, koleksi mainan misalnya, itu masuk ke dalam sebuah paradigma definisi sosial. Kemudian tindakan kita menolong orang lain, tindakan kita memberikan bantuan, ya karena ada makna, kita berpikir karena ada definisinya gitu. Ini paradigma yang pertama. Yang kedua, paradigma perilaku sosial. Penekanan utama pada paradigma perilaku sosial adalah cara individu beradaptasi dalam hubungan sosial. Jadi dalam kita bertingkah laku itu ada berbagai faktor, ada berbagai pemicunya gitu. Yang pertama, individu berperilaku sesuai reaksi atau rangsangan dari lingkungannya. Jadi ketika kita hidup kemudian ada rangsangan dari luar, kita sering diajak, kita sering diberikan wejangan dan lain sebagainya, kemudian kita bertindak. Nah, itu rangsangan dari luar gitu. Kemudian ada lagi reaksi, karena ketika kita dinakali kita kemudian balas ya, itu karena adanya reaksi daripada tindakan orang lain. Kemudian yang kedua, kita berperilaku dalam masyarakat itu karena adanya teori pertukaran, menjelaskan bahwa sistem penghargaan, reward dan punishment hukuman gitu. Jadi kita hidup di mana kita berperilaku di mana perilaku kita itu dipengaruhi oleh hukuman dan penghargaan. Sebagai contoh seperti ini. Kalian di kelas, kemudian ketika kalian piket, bapak ibu guru kalian memberikan hadiah, itu namanya reward. Tapi ketika sebaliknya kalian melakukan pelanggaran, kalian kena sanksi, itu namanya punishment. Jadi tindakan kalian itu paradigma perilaku sosial, itu contohnya seperti itu. Yang terakhir adalah paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial menyatakan bahwa masyarakat merupakan realitas atau kenyataan. Realitas dalam masyarakat dipandang sebagai struktur, nilai-nilai yang disepakati atau peraturan yang mempengaruhi perilaku individu. Individu dibentuk dan dikendalikan oleh berbagai norma dalam aturan sosial. Jadi di dalam masyarakat itu terkadang kita dibenturkan ataupun kita hidup berdasarkan oleh norma dan aturan yang ada gitu. Karena walaupun bertentangan dengan, kita tahu itu salah, tapi kadang kita tetap lakukan gitu, karena kita dibatasi oleh norma-norma tadi. Kalian bisa baca lagi nanti untuk paradigma definisi, paradigma perilaku, paradigma fakta sosial. Ada lagi teori dramaturgi, teori fenomenologi dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa bahas di buku, ada di catatan saya ada itu. Nah, ini kurang lebih materi-materi yang bisa kalian pelajari ulang untuk penilaian besok. Nah, penilaian akhir besok. Sekiranya apa yang belum kalian pahami dari video ini, kalian bisa tambahkan itu. Kalian bisa baca-baca lagi dari buku, dari internet, sehingga pemahaman kalian tidak terpaku kepada apa yang saya sampaikan, tapi kalian bisa kembangkan itu sebagai tambahan ilmu untuk kalian. Itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bisa menjadi pedoman kalian dalam mempelajari bab 1 ini, sehingga kalian tidak terlalu luas. Dengan adanya panduan-panduan ini, kalian bisa mengembangkan, mempelajari ulang, memahami ulang, sehingga pemahaman kalian bisa kalian luaskan untuk persiapan penilaian esok. Begitu, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.